ini Miss akan menjelaskan tentang komutatif pada penjumlahan. Ya, langsung saja di sini Miss mau menjelaskan sifat komutatif dalam penjumlahan. Sebelumnya Miss mau menjelaskan dulu apa sih komutatif itu. Jadi komutatif artinya itu sama dengan pertukaran. Jadi dalam komutatif nanti, ketika kita melakukan penjumlahan, kita bisa menukar posisinya. Oleh karena itu dalam komutatif berlaku rumus, ada rumusnya sedikit. Rumusnya itu supaya kalian gampang, ini mudah sekali rumusnya, hanya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini yang perlu diingat. Jadi maksudnya A itu apa? A itu bilangan pertama, kemudian B bilangan kedua. Nanti diputar posisinya, bilangan kedua ditambah dengan bilangan pertama. Oke, langsung saja Miss berikan contohnya. Di sini contohnya bisa, jadi dalam sikap sebelum memberikan contoh, intinya adalah dalam komutatif ini memperbolehkan adanya pertukaran angka, dan itu jika dilakukan tidak mempengaruhi hasilnya akan tetap sama. Contohnya, misalnya ya, Bayu, ini Miss menggunakan gambar dulu ya. Misalnya Bayu punya 3 kelereng biru, 1, 2, 3. Lalu Bayu juga punya 4 kelereng merah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita jumlahkan semuanya jumlah kelereng Bayu. Ada warna biru 3, kemudian warna merah 4. Di sini kita jumlahkan kelerengnya. Setelah kita jumlahkan kelereng merah Bayu, kelereng biru dan kelereng merah, kita hitung sekarang jumlahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kelereng Bayu. Yang kedua yaitu kelerengnya Bagas. Nah, di sini untuk kelerengnya Bagas, kelereng Bagas ini jumlahnya sama, hanya terbalik. Pertama yaitu Bagas punya 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Selanjutnya 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru ini kita jumlahkan. Sekarang kita lihat di sini untuk kelereng Bagas 4 merah ditambah 3 biru, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama tidak hasilnya? Tuh, jadi hasilnya itu sama ya. Di sini hasilnya yang pertama adalah 7, yang kedua adalah 7. Jika kita lihat dari angkanya, di sini pertama ada 3, lalu di sini ada 4. Kemudian yang kedua, di sini yang pertama ada 4, lalu ada 3. Angkanya kita bisa lihat sama 3 dan 4, tapi posisinya dibalik gitu kan, 4 dan 3, hasilnya adalah 7. Oke, jadi simpulannya
3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Jadi 3 ini anggap saja ini adalah A. Kemudian 4 adalah B. Kemudian tadi karena 4B mengikuti rumus. Setelah A ditambah B, kemudian B ditambah A, berarti 4 ditambah 3. Itu ya. Itu untuk yang pertama. Semoga sampai sini kalian mengerti. Selanjutnya misalkan menjelaskan kembali dengan contoh yang lain. Oke, untuk selanjutnya, jika tadi contoh sebelumnya Miss menggunakan gambar, untuk yang saat ini, untuk yang seterusnya, Miss langsung menggunakan angka. Ya, di sini kita akan langsung menggunakan angka ratusan. Berapapun angkanya, hanya ini yang perlu kalian ingat. A tambah B sama dengan B tambah A. Misalnya di sini, contoh. Seratus ditambah 234. Kita anggap saja 100 ini berarti iya betul, ini 100 A. Kemudian 234 adalah B, betul. Kemudian kita tukar berapa jadinya? Betul, jadi B dulu sekarang ditukar. 234 ditambah 100. Gitu ya. Sekarang kita buktikan, emang benar nih hasilnya akan sama. Coba ya, kita akan buktikan dengan penjumlahan menyusun. Hasilnya sama atau tidak? Perhatikan ya. Menjumlahkan 0 ditambah 4 hasilnya 4, 0 ditambah 3 hasilnya 3, 1 tambah 2 hasilnya 3. Hasilnya adalah 334. Oke. Selanjutnya yaitu ini tadi 100 ditambah 234. Sekarang kita balik posisinya. 234 nya di atas, kemudian ditambahkan 100. Jadi 4 ditambah 0 4, 3 ditambah 0 3, 2 ditambah 1 3. Hasilnya sama? Ya betul ya, jadi hasilnya sama walaupun posisinya sudah dibalik. Oke, sampai sini semoga kalian mengerti. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi sedikit tentang bagaimana cara mengisi titik-titik yang kosong jika harus ada yang dilengkapi. Langsung saja di sini, misalnya ada soal 238 ditambah 200 sama dengan, anggap saja ini X adalah titik ditambah 238. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik, jadi jangan sampai salah. Ulang lagi, 238 tambah 200. Anggap saja ini A, ini B. Kemudian di sini masih kosong X atau titik-titik. Bagaimana cara mengisinya? Kalian harus teliti, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini angka 238-nya sudah berpindah tempat. Sudah ya. Ya, betul. Ini A-nya sudah berpindah ke sebelah sini. Ingat, A sudah berpindah. Berarti yang berpindah apa? 200. Otomatis X-nya adalah 200. Jadi 200 ditambah 238. Itu ya. Sekarang kalau dibalik lagi misalnya 150 ditambah 120
sama dengan 120 ditambah ditambah X atau titik-titik. Nah, kita lihat di sini berarti 120 sudah berpindah tempat. Berarti yang belum, ya betul ya. Jadi di sini adalah yang benar 150. Jadinya 120 ditambah 150. Jadi perhatikan baik-baik mana yang sudah berpindah tempat, mana yang belum. Kalian cukup melengkapi saja mana yang belum berpindah tempat ya. Selanjutnya, misalnya ada dua-duanya sudah dilengkapi, misalnya 100 ditambah 200 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Bagaimana cara mengisinya? 100 ditambah 200 berarti ingat itu adalah A ditambah B. Lalu kita tukar posisinya. Jawabannya 100 tambah 200 lagi nih. Itu belum tepat. Tapi yang pertama ditulis adalah 200. Kemudian di sini 100 ya. Kita lihat A dan B-nya. Jadi ingat posisinya ditukar. Oke. 100 tambah 200 sama dengan 200 ditambah 100. Kemudian kalau sekarang kembali nih titik-titiknya di depan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Titik-titiknya di depan, kemudian di belakangnya sudah ada angka. Berarti kita perhatikan lagi, ingat kembali lagi ke rumus. Di sini 300 tambah 400. Berarti 300 adalah B, 400 adalah A. Kemudian kita pindah sesuai posisinya. A ini seharusnya di mana? Betul, di depan ya. Berarti di sini 400. Kemudian 300 di mana? Di sini. Tambah 300. Sudah dibuka posisinya. Jadi ini ya, jadi bisa titik-titiknya nanti bisa di mana saja tadi. Sekali lagi, bisa satu, bisa di depan, kemudian bisa di belakang, bisa dua-duanya di sebelah sini, bisa dua-duanya di sebelah sini. Itu kalian tidak perlu kesulitan, karena itu hanya perlu teliti saja untuk menukar dan selalu ingat rumusnya. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari Miss tentang penjumlahan komutatif. Jika kalian merasa masih belum bisa, boleh ulang lagi videonya, tonton kembali, kemudian tanyakan pada Miss atau tanyakan pada orang tua. Sekian penjelasan dari Miss Tekno. Terima kasih. Sampai jumpa.